Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Halo semuanya, kembali lagi di channel saya Marine Science. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu bahagia tentunya. Nah, di video kali ini saya akan membahas sebuah jurnal, yakni tentang kualitas dan aktivitas antibakteri cincalo terhadap bakteri patogen selama waktu fermentasi. Nah, bagaimana pembahasannya? Langsung saja kita ke videonya. Nah, di pendahuluan ini, cincalo atau cincaluk merupakan salah satu makanan hasil fermentasi khas Kalimantan Barat yang berbahan dasar udang kecil dengan penambahan nasi serta garam. Kemudian difermentasi dalam wadah tertutup. Fermentasi cincaluk ini terjadi selama 1-2 minggu yang dilakukan di dalam botol yang tertutup rapat. Nah, fermentasi pada cincalo ini dinilai selesai jika tekstur udang yang digunakan telah hancur, menghasilkan udang yang berwarna merah muda, rasa asam yang menonjol, dan muncul aroma asam yang khas. Nah, kualitas cincalo dapat dinilai melalui uji organoleptik berupa uji kenampakan berdasarkan warna, bentuk, bau, dan rasa. Nah, penurunan kualitas akhir cincalo dapat diketahui dengan uji total volatile base atau TVB yang merupakan suatu uji untuk melihat perubahan mutu suatu produk tinggi protein dengan mengukur senyawa basa yang menguap. Nah, lanjut. Di latar belakang di sini fermentasi pada cincalo terjadi secara spontan yang mana dengan memanfaatkan mikrobia alami dari lingkungan. Salah satu mikrobia yang memegang peran penting dalam fermentasi ini adalah bakteri asam laktat atau yang biasa kita sebut dengan BAL. Nah, mikrobia penghasil asam laktat yang biasa ditemui pada cincalo adalah Lactobacillus sp dan Streptococcus sp. Selain itu dapat dijumpai beberapa mikrobia lainnya seperti jamur, bakteri patogen, kemudian bakteri pembusuk yang dapat menurunkan kualitas cincalo. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Yanti dan Dali pada tahun 2013 ini menunjukkan bahwa genus BAL yang terdapat pada produksi fermentasi spontan yakni adalah Lactobacillus sp, kemudian ada Streptococcus, kemudian ada Enterococcus, ada Pediococcus, ada juga Tetragenococcus, Genococcus, dan Lactococcus. Lanjut. Nah, tujuan dari penelitian ini yakni mengetahui kemampuan cincalo dalam menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dan S. aureus serta mengetahui pengaruh waktu fermentasi terhadap kualitas dan aktivitas antibakteri pada fermentasi cincalo. Lanjut. Nah, metodenya di sini ada tempat, alat, dan bahan. Nah, tempatnya ini dilakukan di Laboratorium Teknobiopangan dan Laboratorium Produksi di Fakultas Teknobiologi Universitas Atmajaya Yogyakarta pada bulan Februari sampai dengan Oktober 2019. Nah, alat yang digunakan di sini sangat banyak sekali ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di antaranya ada Erlenmeyer, kemudian inkubator Memmer, ada juga Laminar Airflow Omega SF 1200 SG, kemudian ada microwave Electrolux, kemudian Electrolux IMM 2007X, juga ada perforator dan pH meter. Nah, kemudian bahannya yakni bahan dasarnya ada udang rebon, garam, nasi, medium nutrien agar atau Na, kemudian ada dimen Rogosa Sarpe agar atau MRSA, dan nutrien broad NB juga yang biasa kita sebut dengan phenolphthalein atau PP. Nah, masih banyak lagi juga tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita lanjutkan lagi. Di sini teman-teman bisa baca ya di tempat, kemudian alat dan bahannya. Nah, aktivitas antibakteri. Nah, di aktivitas antibakteri ini cincalo mampu menghambat bakteri garam negatif E. coli. Nah, tetapi tidak mampu menghambat S. aureus karena dinding selnya lebih tebal dan kuat. Kemudian aktivitas antibakteri tertinggi ditemukan pada hari ke-14 fermentasi.
yakni kemampuan antibakteri yang dipengaruhi oleh metabolit bal juga seperti asam organik dan bakteriosin. Nah, penjelasannya, zona hambat terbesar hari ke-14 menunjukkan bahwa pada waktu ini produksi senyawa antibakteri oleh bal berada pada puncaknya. Nah, setelah hari ke-14 nutrisi berkurang sehingga aktivitas antibakteri mulai menurun. Nah, jadi di sini indikator aktivitas antibakterinya ada pada nutrisi. Jika nutrisinya berkurang, maka aktivitas antibakteri juga berkurang. Nah, di sini terdapat gambar tabel yang mana ini adalah angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada suatu kolom menunjukkan tidak terdapat beda nyata pada taraf kepercayaan 95%. Yang mana di sini hari ke pertama 0, 7, kemudian 14, 21 dan 28. Kemudian di sini ada diameter zona hambat dan luas zona hambat, bisa teman-teman lihat ya. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian di slide ini jumlah bakteri asam laktat. Nah, bakteri asam laktat meningkat hingga mencapai puncaknya pada fermentasi hari ke-14. Kemudian menurun pada hari ke-21 dan 28 hari ke-21 dan 28 akibat menipisnya nutrisi. Kemudian bakteri asam laktat menghasilkan asam yang penting untuk menurunkan pH dan mengawetkan produk. Nah, penjelasan lengkapnya, pertumbuhan bal ini mengikuti pola standar mikroorganisme, yang mana pada pola standar mikroorganisme ini terdapat fase adaptasi, kemudian fase log, dan fase stasioner. Nah, yang mana di hari ke-14 menandakan fase log puncak. Bisa dilihat pada gambar. Di sini hari ke-14 puncaknya di angka 13,71%. Di mana produksi metabolit seperti asam laktat mencapai tingkat tertingginya. Kemudian kita lanjut. Nilai pH dan total asam. Nah, nilai pH dan total asam ini menurun seiring fermentasi karena produksi asam oleh bakteri asam laktat. Yang mana total asam meningkat hingga hari ke-14, lalu sedikit menurun pada hari ke-21. Nah, penurunan pH dan peningkatan total asam ini menandakan fermentasi aktif. Nah, penjelasannya, kenaikan asam laktat dan asam organik lain mengubah rasa dan aroma cincalo. Stabilnya pH setelah hari ke-14 menunjukkan bahwa aktivitas bal mulai menurun. Nah, terlihat pada tabel. Di sini ada nilai pH dan total asam cincalo, teman-teman bisa lihat ya. Yang mana keterangannya di sini angka yang diikuti dengan huruf yang sama pada satu kolom. Di sini ada hari, kemudian pH, total asam persennya. Kemudian di hari pertama, hari ke-0 atau pertama di sini 8,47 sampai dengan atau kurang lebih 0,32 dengan total asamnya persentasenya ini 0,01. Kemudian di hari ke-7 5,57 yakni 0,17 dengan total asamnya ya ini 0,13. Nah, kita lanjut lagi. Ada kadar protein. Nah, di kadar protein ini kadar protein cincalo menurun dari hari ke-0 hingga ke hari 28. Penurunan terjadi karena protein dipecah menjadi senyawa lebih sederhana, yakni degradasi protein merupakan tanda fermentasi lanjutan. Nah, penjelasannya di sini bakteri menggunakan protein sebagai nutrisi. Nah, jadi nutrisi utama mereka di sini adalah protein, yang mana saat karbohidrat semakin menipis, proses ini menyebabkan nilai protein turun, namun sekaligus meningkatkan cita rasa khas cincalo. Nah, kemudian di sini juga ada persentasenya di sini, yang mana 0 sampai ke 28 hari di sini angkanya terus menurun, di mana di hari pertama atau 0 ini angka tertingginya adalah 11%. Kemudian di hari ke-28 menurun hingga 7,96% diakibatkan nutrisinya sudah semakin berkurang. Kita lanjut lagi. Ada total volatile base atau TVB. Nah, TVB ini meningkat selama fermentasi sebagai hasil pemecahan protein, yang mana digunakan untuk mengukur kesegaran produk fermentasi.
Nah, meski meningkat, nilai TVB pada hari ke-28 masih aman untuk dikonsumsi. Nah, penjelasan lengkapnya, TVB yang tinggi dapat menandakan pembusukan. Namun, nilai yang dihasilkan cincalok masih jauh di bawah batas maksimum produk laut, sehingga cincalok tetap layak untuk dikonsumsi. Nah, di sini juga terdapat gambar persentase 0, 14 sampai ke 28 hari. Nah, ini menandakan TVB-nya atau total volatile base-nya meningkat pada hari ke-28, yang mana angkanya mencapai 167,30%. Kemudian lanjut lagi. Di sini ada organoleptik. Nah, organoleptik ini adalah aroma berubah dari khas udang menjadi asam kuat, yang mana tekstur semakin hancur dan cairan semakin banyak. Kemudian warna berubah menjadi merah muda oranye akibat aktivitas mikroba. Nah, penjelasan lengkapnya, perubahan organoleptik ini merupakan indikator fermentasi yang berjalan baik, yang mana warna dan aroma menunjukkan aktivitas bakteri asam laktat, sedangkan tekstur menggambarkan degradasi komponen makanan. Dari sini juga ada tabel gambar yang mana hasil uji organoleptik cincalok selama fermentasi. Di hari pertama 0, di sini aromanya 1, kemudian teksturnya 1, warnanya 1. Nah, di hari ke-7 aromanya 3, nilainya ya. Di sini nilai bentuknya nilai. Hari ke-7 ini 7, aromanya 3, kemudian teksturnya 3, warnanya 3. Nah, semakin meningkat sampai hari ke-28, yakni angka tertingginya berada di 5. Yang aroma 5, tekstur 5, dan warnanya 5. Nah, kemudian di keterangan di sini aroma ini adalah khas udang, kemudian 5 angka 1 aroma di sini khas udang sampai ke 5 itu ada asam, sedangkan tekstur hari pertama 0 dengan angka 1, udang dan nasi masih utuh, sedangkan hari ke-28 atau di angka 5 di sini udang dan nasi hancur, kemudian banyaknya cairan. Nah, kemudian di warna di sini angka 1 abu-abu, sedangkan di angka 5 ya ini sudah mulai merah muda hingga oranye. Nah, lanjut kesimpulannya. Cincalok ini efektif menghambat bakteri E. coli, tetapi tidak dengan bakteri S. aureus. Kemudian fermentasi 14 hari menunjukkan kualitas terbaik dan aktivitas antibakteri tertinggi, yang mana waktu fermentasi berpengaruh signifikan terhadap seluruh parameter mutu cincalok. Nah, penjelasan lengkapnya, waktu fermentasi optimal adalah 14 hari. Nah, karena bal aktif, pH rendah, dan total asam yang tinggi, serta antibakteri maksimum. Nah, jadi optimalnya fermentasi cincalok ini di hari ke-14 atau 14 hari. Karena balnya aktif, kemudian pH-nya rendah, total asam yang tinggi, dan antibakteri yang maksimum. Nah, di sini terdapat gambar hasil fermentasi cincalok dari hari ke pertama 0. Ini ada A, B, C, D, dan E. Yang A adalah 0 hari pertama, kemudian hari ke-7 B, kemudian hari ke-14 C, kemudian hari ke-21 D, dan hari ke-28 adalah E. Nah, mungkin segitu saja video yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Muhammad Ehsan, pamit undur diri. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.